2009년 살인죄로 수감되어 며칠 전 출소한 다시 되돌려야 돼. Setelah menerima kabar ini, Imsol segera mencari arloji milik Sunje supaya ia ke masa lalu untuk kembali mengubah takdir. Imsol menuju ke apartemen Sunje untuk mencari barang tersebut. Setelah mendapatkan informasi dari In Hyuk, ia akhirnya tahu jika Sunje telah kehilangan barang itu sudah sekian lama. Ia juga merasa bersalah saat menyadari Sunje diserang akibatnya. Kilas balik, sebenarnya Imsol diculik oleh Yongso sudah 2 kali. Hal itu terjadi tahun 2009 setelah Imsol mulai kuliah. Saat membaca berkas kasus yang dibawa oleh detektif Kim, di sana Sunje memberikan sebuah keterangan. Imsol lantas mengetahui fakta bahwa Sunje untuk kedua kalinya berusaha menolong ia dari tragedi itu. Pada malam itu, Sunje berusaha melawan pria tersebut. Bahkan ia sempat didorong dan dicekik. Sampai akhirnya, ia bisa melumpuhkannya sebelum pria itu berhasil ditangkap oleh polisi. 나 때문에 죽은 거였어? Singkat cerita, Imsol kemudian mencoba mencari arloji itu di kamarnya. Ia lega saat melihat arloji itu ternyata sedang dipakai oleh neneknya. Tepat di jam 12 malam, ia menekan arloji itu dan ia mendapati diri telah kembali ke masa kuliah di tahun 2009. Imsol terjebak di ketinggian sebuah monumen. Untungnya, saat ia akan terjatuh, ia berhasil selamat karena ditangkap oleh Sunje. Menurut informasi dari Hyunju, Sunje saat ini satu universitas dengan mereka, dan ia mengambil jurusan pendidikan jasmani. Saat ke masa ini, Imsol bertekad untuk menghindari dan mengabaikan Sunje. Hal ini ia lakukan supaya Sunje tak terlibat lagi dalam insidennya. 널 보면 자꾸 그때 기억이 떠올라서. Imsol lalu datang ke kantor polisi untuk memberikan keterangan mengenai insidennya. Ia mengaku hilang ingatan dan baru bisa memberikan saksi hari ini. Ia menceritakan siapa pelaku sebenarnya dan memberikan kunci mobil milik si pelaku itu. Ia berharap dengan melakukan hal ini, polisi bisa segera menangkap pria tersebut. Untuk berjaga-jaga, ia saat ini bahkan membawa beberapa alat dan senjata supaya bisa melindungi dirinya. Di malam harinya, Imsol hampir saja menyerang Taesung karena menyangka ia adalah penjahat yang sedang memalak seorang bocah. Ia lantas meminta maaf atas kesalahpahaman itu. Imsol sangat bangga karena mendapati Taesung berhasil lulus saat SMA. Diketahui, bahkan ia kini cukup sukses karena mengelola sebuah bisnis pakaian. Di scene lain terlihat Sunje sedang menciptakan sebuah lagu berjudul Sonaki. Di masa depan, lagu itu akan menjadi sebuah lagu debutnya bersama band Eclipse. Lagu itu ia ciptakan untuk Imsol yang merupakan cinta pertama yang masih ia sukai sampai sekarang. 정승맞게 이런 곡이나 쓰고 있지 말고 뭐지라. Perjalanan waktu ini adalah kesempatan terakhir bagi Imsol. Meskipun ia selalu menghindar dari Sunje, tapi faktanya ia selalu memperhatikan pria itu dari kejauhan. Sunje memikirkan Imsol malam itu. Ia teringat sebelum bertemu dengan Imsol, ia adalah tipe orang yang sangat membenci hujan. Namun setelah mengenal Imsol dan memiliki pertemuan pertama ketika cuaca sedang hujan, kini ia menganggap air hujan itu adalah sebuah anugerah. MT? 빨리 씻어라. Yonseo University hari ini akan menggelar karya wisata sebagai rangkaian untuk menyambut mahasiswa baru. Imsol kebetulan satu gerbong yang sama dengan Sunje. Tak lama, tampak seorang pria sedang menceritakan sebuah mitos yang cukup populer di kampus mereka. Menurut legenda, ketika pasangan melakukan ciuman di karya wisata pertama, kedua mahasiswa tersebut kelak akan menikah di masa depan. Hal ini dibuktikan oleh beberapa senior yang mengalami hal itu. Pria itu lantas berpesan agar semua mahasiswa tak bercumbu dengan sembarang orang saat mabuk. Ketika sampai di karya wisata, Imsol begitu terkejut saat tahu jika tempat penginapannya ternyata berdekatan dengan Sunje. 왔었네? Imsol sebenarnya tak ingin mengikuti karya wisata ini. Ia berupaya kabur dan ingin pergi dari tempat itu. Semua mahasiswa di jurusannya terlihat sedang memainkan sebuah game. Imsol lantas berpura-pura tertidur supaya ia bisa kabur secara diam-diam. Namun,
Tak lama ia ketahuan. Mau tak mau, Imsol harus berpartisipasi dalam game tersebut. Dalam permainan itu, siapapun yang kalah, ia harus menerima hukuman untuk pergi ke penginapan mahasiswa pendidikan jasmani dan menari di depan mereka. Imsol berupaya untuk menang dalam game ini. Namun nyatanya, ia harus menerima hukuman lantaran kalah dalam game itu. Imsol berusaha menahan malu saat berjoget di depan mereka. Namun ia segera melarikan diri saat tahu jika Sunje juga ada di ruangan itu. Tak lama dari itu, Imsol juga membentak dan memukul salah satu rekannya. Kita sebut saja pria ini bernama Wasuk. Imsol memarahinya lantaran ia adalah orang yang memberi ide sebuah hukuman konyol dalam permainan itu. Sunje melihat Imsol yang tak sengaja masuk ke area terlarang. Singkat cerita, Imsol benar-benar tersesat di area berbahaya. Merasa ada orang yang mengikutinya, ia lantas menyerang pria itu dengan alat kejut listrik. Imsol shock karena orang itu rupanya adalah Sunje. Sunje melihat Imsol tiba-tiba terperangkap dalam sebuah jari yang digunakan untuk menjebak babi hutan. Saat Sunje berhasil melepaskan perangkap itu, mereka lantas tak sengaja bertatapan. 계속 도망가려는 거잖아. 다 봤어. Sunje tahu betul jika Imsol sedang berusaha menghindarinya. Ia kecewa mengapa Imsol begitu membenci saat melihatnya. Mendengar ini, Imsol hanya bisa diam dan tak bisa menjelaskan situasi sebenarnya. 둘이 으슥한 숲에서 나와. 어? Imsol tampak bergalau dan mabuk-mabukan malam itu. Dalam keadaan terhuyung, ia pergi ke taman di dekat area penginapan. Di balik itu, Sunje terlihat memperhatikannya dari kejauhan. Di sisi lain, Hyunju mengikuti Imgem ketika ia tahu pria itu masuk ke area hutan. Diketahui, Imgem saat ini sedang patah hati lantaran ia baru saja diputuskan oleh pacarnya. Hyunju yang mengetahui ini begitu bahagia. Ia tiba-tiba dengan refleks mencium Imgem. Hal ini ia lakukan agar Imgem bisa menjadi takdir dalam hidupnya. 여자의 마음을 되돌릴 수 있을까? Balik lagi ke Sunje. Ia tampak tergesa menangkap Imsol yang hampir saja terjatuh. Ia lantas mengungkapkan rasa kekhawatirannya pada Imsol. Sambil menangis dalam mabuknya, Imsol cemas seharusnya Sunje tak perlu peduli padanya. Ia ingin agar Sunje lebih memikirkan diri sendiri, bahkan bisa melupakannya. Apapun yang terjadi padanya, ia memohon agar Sunje juga tak perlu ikut campur. 그래 알았어. Pak Kim dan rekannya terlihat sedang melakukan investigasi. Namun saat ke TKP, tempat itu tiba-tiba terbakar. Hal ini ternyata sengaja dilakukan oleh Yongsong agar ia bisa menghilangkan semua bukti kejahatannya. Tak lama, Imsol mendengar kabar ini. Imsol berpikir jika situasinya dan Sunje saat ini sedang terancam. Pasalnya, Yongsong telah mengetahui jika ia telah dilaporkan olehnya. Imsol berpapasan dengan Sunje di depan rumahnya. Ia ingin mendapatkan penjelasan dari Imsol mengapa ia mengetahui lagu Sonaki yang ia ciptakan. Padahal, ia tak membiarkan siapapun mendengar lagu itu kecuali Baek In-hyuk. Malam itu, ketika Imsol mabuk, Sunje tiba-tiba mendengar Imsol sedang menandungkan lagu itu. Imsol juga menggumamkan bahwa ia akan kembali ke masa depan. Dalam sebuah epilog terlihat, Imsol juga tak sengaja mencium bibir Sunje dalam keadaan mabuknya di malam itu. 그 노래 누구 들려준 적 있어? 뭐? Imsol mengatakan jika ia kembali ke masa depan akibat jam tangan milik Sunje. Ia bahkan bercerita pernah datang ke masa tahun 2008. Ia mengaku jam tangan ini juga berasal dari tahun 2003, di mana ia membelinya melalui lelang seharga $3.000. Imsol tak bisa menjelaskan lebih detail. Hal ini karena saat membicarakan masa depan, waktu tiba-tiba terhenti. Imsol berbohong bahwa kedatangannya tak akan mengubah takdir siapapun. Sunje berpikir jika apa yang dikatakan Imsol sangat konyol. Jika ia memberi alasan aneh akibat Imsol berusaha menghindarinya, ia menegaskan Imsol tak perlu berusaha keras.
karena ia sebentar lagi akan cuti kuliah dan pergi ke Amerika untuk rehabilitasi. 이번이 마지막이거든. Ben Eclipse mengikuti audisi Superstar K dan lolos penyisihan tahap pertama. Pihak agensi mengatakan akan merekrut mereka jika Sunjae menjadi vokalis dalam band mereka. In Hyuk lantas bertekad akan membujuk Sunjae supaya menjadi bagian dari tim mereka. In Hyuk lalu ke rumahnya. Tapi ia kecewa saat mendengar bahwa Sunjae akan ke Amerika dan cuti kuliah untuk rehabilitasi di sana. Hal ini secara tak langsung memupuskan harapannya. Im Sol kembali ke kantor polisi. Ia menyadari jika detektif Kim adalah orang yang menolongnya menghentikan mobil si pelaku saat insiden itu terjadi. Ketika ditanya apakah Im Sol masih mengingat mobil yang pelaku gunakan, Im Sol menjelaskan jika pria itu sempat menggunakan mobil taksi untuk mengejarnya. Namun karena ia mencuri kuncinya, mobil lalu berganti ke sebuah truk kecil berwarna putih. Im Sol dan Sunjae terlihat satu ruangan kelas hari ini. Hal itu karena mereka memilih mata kuliah pilihan yang sama. Im Sol melihat ia didekati wanita. Kita sebut saja ia bernama Lee Eun. Mbak Lee Eun ini terus saja menempel dan membututi. Lantaran wanita ini memang naksir pada Sunjae. Im Sol benar-benar cemburu dan terus menatap mereka selama pelajaran berlangsung. 류선재 쟤도 교양 이거 듣나 봐. Ketika di restoran, tiba-tiba koin di dompet Im Sol berceceran. Ia tanpa sadar merangkak ke meja Sunjae dan Lee Eun yang terlihat berduaan. Diam-diam, Im Sol mendengar Lee Eun menyatakan perasaan sukanya kepada Sunjae. Bahkan, Im Sol melihat jika Lee Eun menyosor dan akan mencium Sunjae dengan agresif. Tanpa diduga, handphone Im Sol berdering. Ia lalu dengan malu merangkak keluar dari meja dengan tong sampah di kepalanya. Meskipun sebenarnya Lee Eun tidak benar-benar mencium Sunjae, saat di atap rumahnya, Im Sol bergalau dan mabuk-mabukan bersama Im Geum yang juga dilema akibat Hyunju. Dalam mabuknya, Im Sol berteriak dan terus mengungkapkan kekesalannya. Saat Im Sol turun dari atap, ia melihat Sunjae di depannya. Sunjae menyadari jika Im Sol sedang cemburu. Melihat hal ini, ia lalu mengatakan meskipun Im Sol berasal dari zona waktu manapun, setidaknya 1 detik pun apakah Im Sol pernah menyukainya. Im Sol berbohong bahwa ia tak pernah memiliki perasaan itu. 남자가 입이 무거워야지. In Hyuk mencukur rambutnya dengan potongan aneh agar Sunjae melihat ketulusannya dan mau ikut bergabung untuk audisi. Namun usahanya sia-sia karena Sunjae tanpa basa-basi langsung menyetujui ajakan In Hyuk. Di scene lain, Sunjae melihat Im Sol yang tengah ditemui oleh Taesung sambil membawa paper bag dan buket bunga di tangannya. Sunjae cemburu dan sangat frustasi. Ia bahkan terpikirkan hal gila di benaknya. Karena takut, Im Sol dan Taesung kembali pacaran. Alasan Taesung datang menemui Im Sol karena ia sebenarnya merasa khawatir saat tahu dari ayahnya yaitu detektif Kim bahwa Im Sol pernah diculik tahun lalu. Taesung meminta Im Sol agar tak cemas karena ayahnya akan mengupayakan penjahat itu segera ditangkap. Im Sol lantas memohon satu permintaan padanya. Jika di tahun 2023, ia ingin agar ayah Taesung lebih melindungi Sunjae. Ia tak bisa menjelaskan alasannya dengan detail. Namun, Im Sol meminta agar Taesung bisa mengatakan hal ini pada ayahnya. Tak peduli Taesung akan percaya atau tidak. Namun Im Sol meyakinkannya jika ia adalah orang yang berasal dari masa depan. 미래 류선재한테 무슨 일 생겨? Boksun merasa bahagia saat ia melihat Taesung bersama Im Sol. Im Sol heran mengapa Sunjae ada di toko DVD ibunya. Bahkan ia terlihat sedang memegang wadah untuk menahan air akibat atapnya yang bocor. Tak lama, Taesung terlihat ikut membantu. Mereka saling berkompetensi untuk memperlihatkan siapa yang paling rajin dan kuat agar mendapatkan perhatian Im Sol dan keluarganya. Tiba-tiba, Taesung terpeleset dan menjatuhkan ember berisi air sehingga membuat lantai menjadi basah. Akibat hal ini, lantas memicu keduanya saling berdebat akan suatu hal, bahkan berkelahi dengan sengit. 빨리 와서 좀 들지.
Mengingat malam sudah larut, Boksun menawari Taesung untuk menginap di rumahnya. Dengan pikiran liarnya, Sunjae takut jika Taesung akan menyosor ke kamar Imsol dan melakukan hal aneh. Ia lantas menahan dan membawa Taesung untuk menginap di rumahnya. Sebelum tidur, Taesung berpesan agar Sunjae tak membuang energinya untuk cemburu pada Imsol dan dirinya tanpa alasan. Ia mengisyaratkan agar Sunjae bisa lebih berfokus untuk melindungi dirinya. 야, 그럼 입 다물고 자든가. 이게 뭐야? Imsol datang ke ruang istirahat departemen olahraga untuk membantu mencari tugas Imgem di ruangan itu. Tanpa sengaja, ia mendengar percakapan dari teman-teman Sunjae. Jika hari ini, Sunjae mulai cuti dan akan segera ke Amerika untuk rehabilitasi. 아버지 우리 아들 믿는다. Meskipun hatinya terasa sesak, Imsol bersyukur karena setidaknya Sunjae akan lolos dari tragedi yang akan terjadi. Imsol merasa menyesal tak mengungkapkan perasaannya dengan jujur. Namun, ia akan lebih takut jika harus kehilangannya seumur hidup daripada kehilangan kasih sayangnya. Di scene lain, band Eclipse kini berhasil lolos dalam audisi meskipun tanpa Sunjae. Mereka berterima kasih pada Sunjae karena lagu Sonaki yang ia ciptakan berperan besar dalam meloloskan mereka. Sementara itu, Imsol melihat mobil putih di depannya. Ia begitu ketakutan karena mengingatkannya pada tragedi masa lalu. Di saat berlari, ia tiba-tiba bertemu dengan Sunjae. Imsol merasa cemas dan menyuruh Sunjae untuk tidak mendekat. Namun untungnya, mobil itu hanya lewat dan tak mencelakai mereka. Sunjae tak jadi pergi ke Amerika. Ia menyadari jika Imsol memiliki perasaan cinta untuknya. Ia mengetahui alasan mengapa Imsol selama ini menjauhinya. Ia memperlihatkan sebuah jam putar. Hal ini mengisyaratkan jika Sunjae telah menggali time capsule dan membaca surat serta menemukan jam putar tersebut. Sunjae percaya jika Imsol berasal dari masa depan dan kini sedang menyelamatkannya. Sunjae menduga jika di tahun 2023 ia akan mati karena pernah menyelamatkan Imsol. Sunjae memohon agar ia tak berlari dan ingin supaya Imsol berfokus untuk mengejar rasa cintanya kepada Sunjae. Dengan mengharukan, ia mengatakan tidak keberatan jika suatu saat nanti ia mati karena menyelamatkannya. Di momen itu, mereka lalu berciuman dengan romantis. Di masa depan, sepertinya takdir telah berubah. Hal ini terlihat dari berita kecelakaan Sunjae yang menghilang dan band Eclipse yang kini hanya memiliki 3 member.